Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar telur-telur semua? Salam gasdor. Semoga telur semua dalam keadaan sehat selalu dan tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, Otomotif Dagelan kembali lagi mereview motor baru dan motor terbaru dari Honda yang cukup merakyat motornya. Motor apa itu? Ini adalah motor New Beat Deluxe 2024. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas and eat a red light. Ride the beat when you rock the mic. Put your foot on the gas, make a left, go right. Ride the beat when you. Kemudian diklaim dari Astra Honda Motor bahwasanya motor ini lebih ringan 3 kilo untuk yang varian Beats Deluxe. Dan apa saja lagi kelebihan dari motor ini? Sudah menggunakan Smart Key, kemudian sudah dihilangkan engkol starternya atau kickstarter sudah dihilangkan. Jadi keunggulan utamanya adalah dua itu. Pemangkasan bobot 3 kilo, kemudian keyless, dan satu lagi bahan bakarnya lebih hemat, bisa mencapai 60 km untuk per liter bahan bakar bensin. Oke, kita lihat detail tentang motor ini. Selain 3 kelebihan tadi, desain dari motor ini juga all new ya, sangat berbeda dengan Beats generasi sebelumnya. Oh ya, untuk New Beat 2024 ini sudah masuk generasi Beat yang ke-6. Nah, untuk desain kemudian tampilannya lebih sporty. Namun tidak seringkas yang generasi sebelumnya. Ini bodinya cukup lebih melebar, namun ya agak gembung-gembung dikit. Namun garisnya di sini cukup tegas. Jadi kalau kalian naik ini bisa jadi pusat perhatian para emak-emak di jalan. Kemudian apalagi sih selain desain yang baru, motor ini juga ya harganya tidak terlalu jauh signifikan peningkatan harganya. Dengan tambahan yang sudah keles, motor ini cuma hanya naik beberapa ratus ribu aja, sekitar 300 sampai 500 tergantung tempat Anda beli atau daerah Anda tinggal. Jadi yang jadi pertanyaan kita, kok bisa dengan tambahan berbagai fitur, kemudian desain yang baru, malah motor ini harganya tidak terlalu jauh. Dan bagaimana pemangkasan bobot sebesar 3 kilo, nanti kita teliti satu persatu. Pertama kita bahas dulu dari sisi desain dari motor di bagian depan ini. Untuk tampilan depan memang di bagian kepalanya ini sudah sangat baru, kemudian bentuknya cukup tegas dan aerodinamis. Ini ada bentuk, kalau kita lihat bentuknya seperti petir ya, kanan kiri bentuknya looks-nya seperti petir. Kemudian untuk bagian depan ini, lampunya atau bagian cover depan cukup meruncing, namun kalau kita lihat seperti kepala hiu ya, kepala hiu. Kemudian lampu depan sudah menggunakan LED, lampu sen masih menggunakan bohlam biasa atau belum LED. Ya, untuk menekan harga jadi masih pakai bohlam biasa. Kalau ini diganti LED mungkin harganya kenaikannya lebih dari 500 ribu. Dan sisi spakbor cakep sih, tidak terlalu tidak terlalu lebar kali, namun garis-garisnya masih ada yang cukup tegas. Kemudian untuk bagian roda depan, ban depan menggunakan lebar 80 dengan profil ketinggian 90, ring 14. Kemudian untuk suspensi depan menggunakan suspensi teleskopik, di mana dipadu dengan rem cakram hidrolis. Jadi kalau kalian lewat gang kecil atau kalian tiba-tiba di depan kalian ada emak-emak berhenti karena remnya cakram, jadi pakem ya. Jadi tidak takut menabrak emak-emak yang lewat. Oke, bannya depan sudah tubeless dengan velg casting atau velg racing casting wheel, dibalut dengan warna hitam doff, jadi menambah kesangaran dari motor ini. Kemudian roda belakang juga sudah menggunakan velg CW atau casting wheel atau wheel racing kalau orang kita bilang, dengan ban lebar 90 dengan profil ketinggian 90, ring 14. Detail dari samping seperti ini ya. Kalau dulu bitnya cuma bodi plastiknya berwarna hanya kecil, ini
full ya, dan lebar, mengingatkan kita kepada motor Vario. Ini mengingatkan kita ke desain Vario 125 bohlam. Desainnya cukup lebar, kemudian di sini juga garisnya tegas. Kemudian di bodi bagian belakang, ini di sini juga ada perbedaan dengan Beat yang sebelumnya. Di sini bodinya lebih lebar, kemudian sampai sini ya. Kalau sini bodi plastik yang kasar atau yang tekstur polycrome, ini yang tekstur sampai sini. Dan untuk kit sini lah, emblemnya sudah menggunakan yang aksen Pro. Kemudian di sini ada tulisan idling stop karena motor ini juga atau masih menggunakan sistem idling stop. Karena idling stop ini membantu untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Jadi ketika motor mati motor stasioner lebih dari 5 detik atau engine akan mati sendiri. Kemudian ketika lampunya sudah hijau, kita tinggal tarik gas saja. Dan untuk lampu belakangnya nih lebih lebar ya daripada generasi kit sebelumnya. Namun kalau kita lihat dari samping sini dia lebih meruncing atau lebih tegas garisnya. Kemudian untuk lampu belakang maupun sen belakang ini juga masih menganut lampu bohlam biasa, belum menggunakan LED. Karena apa? Karena untuk menghemat biaya produksi dan supaya motor Beat ini masih terjangkau oleh masyarakat Indonesia dengan harga tidak sampai 20 juta. Ini adalah motor Matic, salah satu motor Matic yang disukai masyarakat Indonesia dan mudah dibeli atau terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Behel belakang ini menggunakan plastik keras ya, tipenya plastik thread. Dulu dia menggunakan besi yang dibalut oleh karet, kalau sekarang dia diganti dengan plastik yang cukup keras dan diklaim bisa menahan beban sampai 65 kg. Di bagian behel belakang ini sudah terpangkas sekitar 600 gram dari behel yang generasi sebelumnya yang masih menggunakan besi. Nanti kita tes ya untuk behel belakangnya kuat tidak menahan kuku, bawa tas atau bawa belanjaan, kalian taruh sini tahan sini, insya Allah kuat. Motor ini sudah menerapkan fitur CBS, cuma di sini pengoperasiannya seperti motor-motor Matic Honda yang lain. Depan cakram, belakang rem teropong. Untuk bagian kokpit atau bagian stang, di sebelah kanan kita akan menemukan tombol ISS atau handling stop. Kemudian di sini ada tombol starter. Kemudian speedometer di sini dengan instrumen analog dan digital. Namun sebenarnya ini full digital, cuma untuk bagian speednya ini masih analog biar lebih mudah terbaca dan juga ya masih biar motor ini tetap terjangkau. Kalau sudah menggunakan full LED display, mau berapa kenaikan harganya, ya enggak? Kemudian di sebelah kiri ini ada lampu dekat dan lampu jauh atau low beam dan high beam, tombol klakson, ini tombol sen kanan tapi belok kiri alias tombol sen. Untuk motor Beat Deluxe ini sudah menggunakan smart key. Namun di sini tidak ada penggunaan alarm seperti motor PCX, Scoopy, EDV dan Matic tipe lainnya. Jadi motor ini cuma disertakan smart key yang hanya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan saja. Nah, di bagian display sini, di sini ada odometer, indikator bahan bakar, di sini speed atau speedometer. Kemudian tadi di sini ada ini idling stop, kemudian sebelahnya yang merah itu adalah indikator baterai. Kemudian ini ada yang biru untuk high beam, hijau ini sen kanan atau sen kiri. Sebelah sini adalah MIL atau malfunction indicator lamp atau bahasanya penunjuk kerusakan. Di sini ada eco rate. Nah, nanti kalau kalian berkendara di bawah 40 km atau maksimal 40 km, di sini akan ada muncul lampu eco rate. Jadi membantu kita untuk meningkatkan lagi konsumsi bahan bakar dari motor ini. Makanya AHM berani mengklaim motor ini bisa sampai 60 km per liter bahan bakarnya.
pemangkasan 3 kg dari motor ini itu ada di pertama, kickstarter ini dihilangkan. Kickstarter sendiri ini sekitar 1 kilo, kurang lebih 1 kilo. Kemudian mesin dipangkas sekitar 400 gram atau 0,4 kilo atau 4 on. Behel belakang direduksi 600 gram atau 0,6 kilo. Jadi total sudah 2 kilo terpangkas dari bobot motor sebelumnya atau dari generasi sebelumnya. Jadi motor ini lebih ringan 3 kilo. Cuma yang masih menjadi satu pertanyaan, 1 kilo lagi dari mana? Tadi kan sudah 1 kilo ya, kickstarter 1 kilo, mesin 400 gram, behel belakang 600 gram, total 2 kilo. Nah 1 kilo lagi dari mana? Itu masih menjadi misteri. Namun seluruh semua tidak usah khawatir, walaupun ini berkurang 3 kilo dan masih menggunakan rangka ESAP seperti generasi sebelumnya, motor ini sudah digaransi rangka selama 5 tahun. Jadi seluruh semua nggak usah takut. Oh ya, mesin ini menggunakan 110 cc injeksi, kemudian ESP. Untuk sektor engine dia masih menggunakan generasi Honda Genio, yang dimana generasi Honda Genio itu langkahnya lebih panjang daripada diameter pistonnya, atau bisa dibilang dengan overstroke. Jadi motor ini memiliki torsi yang cukup enak. 110 cc dengan karakter overstroke, torsi yang dihasilkan cukup besar. Jadi kalau kita bawa motor ini gak usah takut ketika akan menyalip maupun saat berakselerasi, karena motor ini terasa sangat ringan untuk berakselerasi. Pendinginan mesin masih memakai tipe kipas ya, belum menggunakan radiator seperti Vario. Kemudian untuk bagian knalpot dengan cover yang baru, dan sini ada motif-motif karbon menambah aura high performance dari mesin New Beat. Tinggi badan saya 175 kg. Kemudian kaki saya menggunakan ukuran sepatu 45. Bisa sedulur lihat bagaimana fitting dari motor ini, masih cukup lega ya. Masih ada space sekitar 4 jari. Nah, untuk kompartemen di bagian depan atau dashboard ini sekarang terasa lebih lega ya. Ini botol minum 1 liter coba kita masukkan. Tuh, ternyata masih muat ya. Apalagi kalau kalian cuma naruh botol-botol air mineral yang 600 ml itu sangat lega. Ini 1 liter kita masukkan. Masih cukup lega ternyata. Dan tidak mengganggu pergerakan dari tang kemudi. Untuk kunci kontak, karena ini yang seri deluxe, dia sudah tidak menggunakan lagi anak kunci konvensional, namun cuma sudah pakai tombol knob. Tinggal kalian dekatkan kuncinya. Cukup kalian geser. Ini adalah salah satu fitur safety yang diterapkan oleh Honda untuk mengurangi resiko motor dicuri. Kalau pencuri kan biasanya pakai kunci T itu kan. Ini tidak bisa dijebol nih. Bingung nanti ini si malingnya. Mana nih lubang kuncinya? Kok sudah pakai tombol? Ya akhirnya nggak jadi dimaling kan. Gadget seluruh semua habis di jalan atau baterai dari HP kalian mati. Di dalam sini sudah ada power outlet sebesar 12 volt 1 ampere atau sebesar 12 watt ya. Jadi seluruh semua bisa ngecas menggunakan charger mobil dengan output maksimal 1 ampere atau 12 watt. Cukup untuk mengecas HP ketika kalian emergensi atau kehabisan baterai di jalan. Jadi tidak perlu bingung ya. Dan yang menarik lagi, untuk bagian sini, kalau dulu harus ditekan sini, sekarang udah ada tombol untuk membuka konsol ini. Dan di sini sudah dikasih pelindung berupa karet, rasanya juga gampang. Tinggal pencet, buka, pencet, tutup. Untuk ukuran motor Matic zaman sekarang, ini tidak terlalu besar, ya, bisa untuk menaruh jas hujan maupun belanjaan kalian ketika belanja dari supermarket atau dari pasar tradisional. Nah, bobot saya sekitar 88 kilo. Kita coba tes bagel belakang. Tidak ada retak atau apapun ya, atau tidak ada retak, cacat apapun ya. Ini masih utuh ya. Kita tes lagi.
bobot saya, ingat ya, bobot saya 88 kilo. Kita tes lagi. Oke, tidak ada permasalahan. Berarti ini menandakan behel ini kuat dikasih beban sampai 65 kg. Oke, sedulur, gimana New Honda Beat 2024 Beats dengan serian Beats Deluxe yang sudah dilengkapi dengan keyless. Gimana sedulur? Keren kan? Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar atau DM Instagram @otomotif_dagelan atau bisa caci maki di kolom komentar. Bagi sedulur semua yang belum subscribe, silakan subscribe dan share ke tetangga maupun ke keluarga jika informasi ini bermanfaat. Dan insya Allah Otomotif Dagelan akan selalu menghadirkan konten-konten otomotif secara serius maupun serius. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.